Siswa tidak lagi disiplin. Hadir sini, lihat sini. Siswa tidak lagi disiplin. Terutama kelas 3 itu. Ya, pertama kelas 3 itu sudah mengalami sebuah polarisasi kehidupan ala barat-barat itu. Nah, kalau kita di sekolah adalah kita belajar. Ini sudah masuk di dalam masjid, mulai tidur. Kelas 3 ini luar biasa ini. Sebuah kemajuan tapi mengalami kalau aturan dulu undang-undang tentang pelanggaran undang-undang nomor 1, nomor 2 itu tentang perlindungan anak. Coba undang-undang tidak ada, luar biasa kalian semua, tiap hari itu sebuah. Tetapi semakin mahasiswa daerah itu, semakin saya keras, semakin mereka disiplin, semakin mereka taat. Bahkan sekolah kita mengalami kelulusan 100% ujian nasional. Kenapa? Karena mereka taat, belajar, disiplin. Di tahun 2024 ada sebuah proses mengalami kemunduran. Bulannya, bulan saya umum apa, kau mau apa di situ? Nah, ini ciri-ciri siswa yang tidak disiplin. Ya, pada tahun 2000 zamannya Ibu Habibah mereka saya ngajar pertama. Coba beliau akan cerita. Tapi alhamdulillah siswa banyak angkatan itu, ada yang sukses jadi dokter, ada sukses jadi tentara, ada sukses jadi polisi. Ya, di sini mana OD? Ada tidak ODCS? Tidak ada. Upacara Hari Guru Nasional mereka tidak ada komplotan itu. Ode, terus siapa lagi tuh? Ya, Jumaldin satu lagi. Nah, mereka itu komplotan itu. Pada mereka itu sudah secara fisik mereka lebih besar ya. Ya, secara fisik mereka lebih besar. Tapi kalau secara ilmu kosong. Ya, saya ngomong kosong karena mereka di sini bukan datang sekolah. Termasuk Bintang. Itu Bintang selalu absensi. Alfa bolos. Nah, kalau regulasi berubah, ujian nasional itu dilaksanakan oleh pemerintah atau negara, Anda semua tidak lulus. Ini saya mau jujur itu. Kenapa? Kesadaran kita sebagai siswa di madrasah itu sangat rendah. Kalau guru tidak ada dalam kelas, mulai ganggu. Agil mulai provokator, duduk di sana. Ada agil tidak? Ada. Itu orang itu. Orang itu murah senyum, tapi tidak ada apa-apanya. Apalagi yang satu itu siapa itu? Santri itu luar biasa. Nah, adik-adik kelas 10, 11 jangan ikut contoh mereka. Karena di sini sekolah itu dibentuk ada beberapa komponen. Yang pertama, karakter. Kalau karakter pertama dibentuk dari rumah,
Kalau di rumah, kalau dibentuk karakter oleh orang tua, ya, jadi proses pembentukan karakter orang itu dalam teori sosiologi yang pertama adalah faktor primer. Dari mana faktor primer? Dari rumah. Jadi kalau di rumah sudah dibentuk karakter, bagaimana cara menghormati orang, bagaimana menghormati orang yang besar, bagaimana menghargai yang kecil. Kalau karakter primer dalam konteks pendekatan sosiologi belum sukses, maka yang kedua adalah sekunder. Rusaknya generasi bangsa itu akibat faktor sekunder. Bergaul bebas, ajak narkoba, ajak minum, ajak pencuri. Dan kita ini generasi bangsa, generasi yang disiapkan untuk mengambil alih pucuk pimpinan negara ini. Madrasah aliyah merosotnya gile akhlak hari ini. Padahal Bapak Ibu guru sudah sering di kelas. Itu pertama Bapak Ibu guru memberikan pesan-pesan moral. Belajar. Coba kamu periksa buku, tidak ada sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu guru, kalau misalnya di portofolio, periksa buku, catatan, baru kasih nilai. Ada yang tidak ada buku di kelas 3 ini. Nah, ini portofolio sosiologi yang pertama, kelengkapan administrasi buku, dan yang kedua buat video pembelajaran. Lalu yang kedua, insya Allah hari Senin kita ujian. Tentunya sudah punya persiapan, terutama uang sekolah. Kami hari ini belum terima gaji. Kenapa? Karena Anda belum bayar uang sekolah. Jadi kalau syarat hari Senin itu adalah Ibu Apipa tidak boleh kasih apa? Kartu ujian. Saya tetap larang. Woi Hadijah, kenapa kau tertawa di situ? Orang pagas satu ini dia lahir dari pesantren, tapi pergaul dia lihat model begini sudah dia. Luar biasa. Akhirnya siswa tidak menghargai itu. Bapak Ibu guru ngomong di kelas, duduk main baik hati. Maka tingkat kekhawatiran Rasulullah Muhammad SAW adalah kulli li zamani wa ghairu li zamanikum. Pesan ini kepada siapa? Kepada orang tua dan kepada guru. Apa pesannya? Didiklah putra putrimu karena mereka bukan hidup di zamanmu. Zaman kami paling takut guru. Jalan ke sana lihat guru kami sembunyi. Ada telepon Pak. Tidak usah tanya. Jadi itu zaman kami. Maka zaman kulli zamani khairu li zamanikum. Hari ini zaman sudah berada pada era globalisasi, melahirkan manusia kapital, manusia modern. Bangsanya hancur akibat karena apa? Generasi tidak memanfaatkan waktu yang baik.
ini siswa ini. Kalau dulu nilai karakter yang dibangun oleh madrasah itu yang pertama, siswa masuk di dalam ruang ke halaman sekolah, dia jabat tangan cium. Ini tidak lagi. Terjadi pergeseran peradaban nilai. Kalau kita keras, kita pukul, melanggar undang-undang. Perlu kalian sadar bahwa kami dulu sekolah itu kalau guru pukul kami pakai rotan besar begini, tiap hari. Bahkan teman-teman saya sekolah itu ada yang kencing. Kenapa? Ada kalau di kampung saya pakai ekor padi. Saya punya guru salah satu saya masih ingat, itu adalah Pak Yasin Belaga. Ibu Umi punya paman kandung. Itu guru yang paling ditakut oleh siswa. Ya, kenapa kami takut semua? Karena beliau kalau pukul siswa itu dia pakai rotan itu lapis 5. Tiap hari kami kena pukul, tapi kami tidak pernah putus asa. Ya, kami tidak putus asa. Kami takut karena tiap hari tidak. Kami semangat belajar, dan hari ini saya berada di depan kalian. Bayangkan, ada bapak ibu guru, metode pukul siswa itu bukan dia cubit sini sampai darah keluar. Sudah almarhum itu. Ada guru yang ini sampai jalan ini sampai merah keluar semua. Tapi tetap kami sekolah. Karena kami ingin jadi menggapai cita-cita masa depan. Hari ini ada lihat semua guru ini adalah perjalanan hidup mereka dalam secara holistik, itu adalah mengalami berbagai dinamika pembelajaran di ketika dia di SD, LI, MTS, SMP, bahkan di SMA. Lalu yang kedua, macam era itu adalah era yang mengalami kesulitan. Kalau kami dulu sekolah, saya tahu tujuan sekolah itu, tanah itu jadi tempat pukul lembaran saya. Bapak guru duduk di depan kami dulu di tanah, mulai tulis. Sekolah tidak pakai sepatu. Celana kami dijahit dari kain terigu. Bayangkan saja. Ikat pakai karet pergi sekolah. Tapi semangat kami. Tujuan saya lari pindah ke Kupang, masuk SMA SD Muhammadiyah. Tiap hari berkelahi dengan siswa karena orang bilang beta mau coba orang Solo. Ya, berkelahi, tiap hari berkelahi. Akhirnya 1 tahun saya disuruh pulang kampung lagi. Saya ini manusia ya, dalam sebuah catatan sejarah. 6 tahun saya sekolah, 6 tahun sekolah. 6 sekolah, setiap tahun saya pindah sekolah, pindah. SD Nis. Bapak saya guru. Tapi tiap hari, kenapa tiap tahun saya pindah? Karena saya manusia dianggap paling nakal pada saat itu. Kelas 1 naik kelas 2 pindah SD. Kelas 2 naik kelas 3 pindah Nis. Saya pindah terus. Sampai ke kelas 6 SMI, mau 6 bulan 3 bulan lagi ujian, saya pindah ke SD. Kenapa? Jadi pertanyakan. Nah, ketika saya ke Kupang, ke lama kira saya ngomong saya jadi guru, mereka tertawa. Loh, kenapa kau jadi guru? Benar saya ngomong. SMP juga sekolah tiap hari pukul perempuan.